Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah, sahabat, untuk kali ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Nah, salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, kebetulan jadi ini topiknya di luar biasanya ya. Kalau biasanya kita beraktivitas di lapangan, tetapi ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semua, tentunya di ruang lingkup lingkungan atau kehidupan di desa kami ya. Dan mungkin saat ini sedang musim untuk pencalonan pemimpin yang mungkin ini serentak ya, seluruh Indonesia, untuk pemilihan kepala desa. Kenapa saya berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua? Karena ini menyangkut dengan kehidupan petani juga seperti saya ini. Karena setiap pemimpin itu pasti punya caranya masing-masing dan punya misi dan visi yang beda-beda. Nah, kebetulan jadi saya sempatkan mampir ke seorang mungkin yang boleh dibilang ditokohkan di sini, dan kebetulan beliau adalah dicalonkan di desa kami untuk menggantikan kepala desa yang sebelumnya menjabat. Oke, kita langsung saja wawancara dengan beliau, sekalian kita perkenalkan siapa sih calonnya untuk di desa, khususnya desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Ini untuk pencalonan di 2004 nanti sampai ke depan ya. Mudah-mudahan ini sesuai harapan para petani juga, terutama subscriber saya yang ada di ruang lingkup desa Gunung Manik, dan umumnya seluruh Indonesia bisa mengetahui. Oke, jadi saya akan perkenalan terlebih dahulu dengan beliau, termasuk nama dan visi misinya. Dan ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum Pak Kubu ya. Salam. Mungkin silakan perkenalan nama Bapak. Saya Duhari Haryanto. Kebetulan saya mencalonkan diri sebagai kepala desa periode 2004-2009. Ya, mudah-mudahan masyarakat Gunung Manik memberikan harapan untuk saya, dan bila mana saya sudah dijadikan kepala desa Gunung Manik, saya bisa membawa amanah atas nama masyarakat desa Gunung Manik. Amin, amin. Saya di sini punya moto Gunung Manik Ceria. Moto Gunung Ceria ini ada 4 visi misi saya, terutama saya di bidang ini adalah pembangunan dan pertanian. Saya di sini akan membahas pertanian yang saya digeluti sebelumnya. Memang karir saya atau jabatan saya di desa itu adalah jabatan kasih kesejahteraan atau Ekbang, kasih Ekbang. Nah, di sini saya punya misi, kebetulan nomor 4 di sini. Saya akan meningkatkan, tujuannya saya meningkatkan produksi tanaman padi, cengkeh, pala, kapur, seperti persawahan, pertanian, dan perkebunan. Itu visi-misi saya akan meningkatkan hasil-hasilnya. Dan sasarannya, saya akan meningkatkan hasil panen para petani yang ada di Gunung Manik, yang tadi hasil padi atau padi, hasil perkebunan. Dan strateginya meningkatkan hasil panen padi minimal 2 kali setahun. Ini kan di Gunung Manik itu ada yang 3 kali, cuman beberapa hektar aja yang 3 kali, dan 1 kali, 2 kali pun ada yang gagal. Nah, ke depan saya arah kebijakan itu, saya akan berusaha keras untuk membuat aliran irigasinya. Itu salah satunya visi misi saya di bidang pertanian, dan akan memberikan bantuan benih dan pupuk untuk lahan sawah dan perkebunan. Itulah untuk meningkatkan hasil tanaman padi di desa kami atau desa Gunung Manik. Meningkatnya hasil produksi tanaman pangan atau tanaman perkebunan, meningkatnya hasil panen tanaman pangan dan perkebunan itu, saya memberikan bantuan benih pupuk seperti tanaman pangan dan
perkebunan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu, terutama kami akan memberikan setiap tahun itu merencanakan penyuluhan, misalkan penyuluhan itu penyuluhan penyemprotan, pemupukan, baik organik maupun pestisida. Pak, satu pertanyaan lagi nih dari saya. Ini sangat menarik mengenai hal pertanian. Jadi jika nanti Bapak terpilih sebagai kepala desa Gunung Manik, jadi ada harapan dari kami sebagai petani mengenai tadi yang Bapak sebutkan, bisakah nanti semua itu menyeluruh? Karena sebelum-sebelumnya memang ada beberapa yang mungkin menurut kami perlu ditingkatkan atau lebih di pemerataan gitu. Karena biasanya petani-petani golongan kelas bawah atau di non-kelompok itu tidak tersentuh dengan apa yang ada dari program. Misalkan seperti kami ini memang satu belum paham dan belum tahu betul bahwa kelompok di sini itu meluas. Artinya masih ada beberapa yang non-kelompok. Nah, bila mana ke depan saya berkelompok atau membentuk suatu kelompok tani yang satu misi dan satu visi, apakah bisa Bapak membantu memfasilitasi untuk memuluskan atau melancarkan kelompok kami gitu. Nah, ini satu pertanyaan dari saya ya, karena saya pertanian. Oke, silakan Pak jawabannya. Nah, ke depan kami memang sekarang ini kan di Gunung Manik itu ada lima kelompok tani. Ke depan saya akan betul-betul membina kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi atau tanaman perkebunan di Gunung Manik. Akan saya usahakan, malah justru jadi prioritas kami, kelompok tani akan dipaling kedepankan. Cuman saya harus memilih mana kelompok yang potensi untuk benar-benar membangun ekonomi untuk Gunung Manik. Namun sekarang cuman hanya namanya kelompok aja, tetap hanya kasih kesejahteraan yang kesana kemari, akhirnya kelompok itu hanya tinggal kelompok. Padahal kelompok itu betul-betul harus benar-benar istilahnya kooperatif lah, istilahnya harus benar-benar berjuang lah. Reaktif Pak ya? Iya, maksudnya begitu. Nah, malah ke depan di sini visi misi saya udah untuk bukan di pertanian aja, peternakan. Saya udah bikin kelompok, lahan saya udah siapkan, perikanan saya sudah tempat saya udah siapkan. Saya di sini udah komplit di pertanian itu, di kelompok itu ada kelompok tani, kelompok peternakan dan kelompok perikanan. Insya Allah ke depan bila mana saya terpilih, insya Allah saya akan Gunung Manik karena prioritaskan di bidang itu. Terima kasih jawabannya sangat jelas dan mungkin saya tangkap juga karena selama ini memang ini yang saya tunggu. Kalau bila memang itu adalah visinya, jadi saya akan menangkap dengan baik. Karena saya di sini sudah membentuk kelompok, cuman secara resmi kita belum untuk meningkatkan ke arah yang lebih legalitas gitu. Legalitasnya menyeluruh, tetapi hanya di ruang lingkup unit, Pak. Nah, jadi dengan visi dan misi Bapak tadi, saya akan pegang ya. Jadi saya akan bantu kembangkan dengan memprioritaskan kelompok yang saya bentuk, terutama dengan rekan-rekan mungkin di dalamnya. Mohon bantuannya nanti Pak untuk dibantu dikembangkan. Jadi ini juga memang bentuknya kelompok, tetapi kelompok itu kan harus satu visi satu misi ya Pak. Seperti Bapak bilang tadi, jangan sampai hanya namanya saja kelompok tani, tetapi kenyataannya nol besar. Nah, di sini dengan kumpulan atau komunitas atau bentuk kelompok yang saya bentuk ini, harapan saya ke depan tolong dibantu dikembangkan, baik dari sisi edukasinya, dari sisi administratifnya mohon difasilitasi, mungkin dari tata dan aturannya Pak. Jadi di sini saya juga untuk memajukan masyarakat gitu. Jadi ini saya rasa sinergi lah Pak dengan visi dan misi Bapak gitu. Sebenarnya bukan untuk membuat ya. Kalau saudara ingin gabung di kelompok tani itu kan tidak bisa menambah untuk kelompok tani ya. Misalkan kelompok tani di Gunung Manik itu ada 5 kelompok, ganda mekar 1 sampai ganda mekar 5.
itu tidak bisa bikin kelompok yang baru. Tidak bisa, Pak. Ini maaf, karena kelompok tani itu udah terdaftar di kabupaten atau di dinas pertanian. Itu udah di SK dan di sertifikat. Yang kalau nggak salah, yang punya sertifikat Kabupaten Kuningan berikut di desa kita itu ada 520 kelompok tani yang udah bersertifikat. Misalkan ada kelompok, misalkan peternakan yang tidak terdaftar, misalkan di pertanian atau di peternakan, tidak bisa di ACC. Kita mengajukan apa saja tidak mungkin dapat. Nah itu, makanya ke depan, saya tadi bilang tadi, yang namanya kelompok itu bukan namanya saja, harus benar-benar aktif gitu. Jadi bisa dikenal orangnya, jadi hanya bukan istilahnya gapoktan lah, bukan gapoktan, jadi kelompok tadi itu benar aktif gitu. Baik. Itu saja, Pak. Oke Pak, saya paham untuk mempersingkat waktu ya, sudah saya tangkap. Memang di aturan seperti itu, tapi di Kementan memang bisa mendirikan, tetapi di luar program yang desa sedang berjalan. Tapi kita akan sinergikan dengan aturan desa, misalkan Bapak menjabat, mungkin bisa tetap dalam ruang lingkup ganda mekar, tetapi di situ boleh kan ada misalkan petani milenial, pemuda tani, taruna tani, kan itu bisa dibentuk, Pak. Bisa. Itu teknis Nah, kan? kalau itu mah bisa. Teknis. Jadi itu menurut saya, maksud saya ke situ. Jadi selagi di desa masih bisa menangkap atau mengembangkan potensi, kenapa tidak? Gitu. Daripada kita mendirikan mandiri. Orang tua itu untuk membangun desa. Makanya ini yang saya pegang itu tadi, visi misi Bapak. Gitu. Mudah-mudahan jika Bapak nanti terpilih, apa yang menjadi visi misi Bapak itu terwujud, bisa dijalankan oleh Bapak sesuai visi, dan saya juga sebagai masyarakat, sebagai petani bisa bersinergi dengan visi misi Bapak terutama dalam bidang pertanian gitu. Dan oke, Pak, terima kasih karena ini waktu juga saya tidak bisa panjang lebar karena konteks saya adalah konteks pertanian, dan ini momen yang tepat menurut saya. Ini akan menjadikan sebagai dokumen ya Pak untuk ke depan, mana tahu kita bisa buka lagi di kemudian hari ketika kita ada simpang siur gitu. Ini sebagai bukti dan catatan bagi saya juga untuk termotivasi terutama dalam bidang pertanian. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.